pagi, silahkan duduk anak-anak semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Hari ini kita masih bahagia karena hari ini kita belajar IPA menyenangkan gitu kan. Oke. Baik, anak-anak semuanya, silahkan sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Silahkan Mbak Amel, Ketua Kelas, untuk memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih Mbak Amel atas pimpinan doanya hari ini, luar biasa. Hari ini kita nanti akan belajar IPA untuk anak-anak semuanya. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Rizky. Rizky. Oh, Muhammad Rizky ya. Kenapa? Sakit. Oh ya. Oke. Semoga Mas Rizky segera diberikan kesehatan ya, sehingga nanti dapat berkumpul bersama kita lagi dalam pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, silahkan kalian bisa cek di sekitar kalian itu apakah sudah bersih. Sudah? Oke, silahkan kalian semuanya berdiri sekarang. Ya, silahkan dicek apakah kalian sudah rapi untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah? Nah, baik. Silahkan kalian saling berhadapan. Ya, silahkan saling berhadapan. Ya. Berhadapan dan sampaikan kepada depan kalian dengan sangat hikmat ya. Sampaikan, kalian saling menyampaikan fisika menyenangkan dan fisika menarik, bergantian. Silahkan. Dan fisika menarik. Oke, sudah? Oke, sudah. Terima kasih. Silahkan duduk semuanya. Ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Baik, hari ini kita akan belajar materi fisika ya. Nah, untuk sebelumnya kita ingat dulu materi yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin kita sudah belajar materi gaya dan hukum 1 Newton ya. Oke, kita mengingat masa lalu. Di sini ada, masih ingatkah kalian gaya? Siapa yang mau menjawab? Gaya adalah gerakan atau dorongan yang bisa membuat benda bisa berubah atau Ya, terima kasih Mas Habil, luar biasa. Berikutnya, tadi bagus ya, gaya adalah tarikan atau dorongan. Menjelaskannya sangat lengkap. Kemudian saya punya kejadian kayak gini. Misalnya kalian berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju. Kemudian karena di depannya itu ada lampu lalu lintas sedang merah, kemudian mobil itu direm secara mendadak. Nah, apa yang terjadi pada orang tersebut ketika di dalam mobil? Dan itu berlaku hukum berapa Newton? Yo, siapa yang menjawab? Ada yang menjawab? Yo, Mbak Salwa. Hukum 1 Newton. Saat suatu benda sedang diam, maka benda akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gayanya sama dengan 0. Ya, betul sekali. Jadi ketika kalian berada di dalam mobil, kemudian mobil itu direm mendadak, kalian akan terdorong kemana?
ke depan. Nah, itu berlaku hukum 1 Newton. Tadi oleh Mbak Salwa ya dijelaskan bahwa jika resultan gayanya sama dengan 0, ya enggak? Ya. Jadi pertanyaan saya gini ya. Bagaimana jika resultan gayanya itu tidak sama dengan 0? Apakah masih berlaku hukum 1 Newton? Gimana? Tidak ya? Oke, tidak. Jadi betul sekali. Jadi hukum 1 Newton itu hanya berlaku ketika resultan gayanya berapa? Sama dengan 0. Nah, betul. Jadi bagaimana jika resultan gayanya tidak sama dengan 0? Nah, nanti kita akan masuk ke hukum 2 Newton. Jadi jika resultan gayanya tidak sama dengan 0, maka berlaku hukum 2 Newton. Nah, gitu ya. Hukum 2 Newton. Pernah kalian kayak gitu? Mendorong mobil kayak gitu? Kenapa dia nggak sendirian? Berat ya, berat. Kalau sendirian berat gitu ya. Oke, bagus. Nah, hari ini kita akan belajar ini ya. Nanti kita akan belajar tentang hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah apa? Perstudidi atau kalian nanti dapat mengidentifikasi konsep hukum 2 Newton. Kemudian yang kedua, nanti kalian dapat memecahkan masalah berat benda dengan menggunakan persamaan apa? Nah, hukum 2 Newton. Kemudian yang ketiga, kalian nanti dapat menganalisis hubungan gaya dan massa terhadap percepatan gerak benda. Kemudian yang keempat, kalian mampu mengaitkan, jadi kalian mampu mengaitkan antara konsep hukum 2 Newton dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, kalian nanti dapat menampilkan, jadi kalian nanti berdiskusi, kalian dapat menampilkan hasil percobaan yang berkaitan dengan hukum 2 Newton. Nah, apa sih manfaatnya kita belajar ini? Apa sih manfaatnya? Kalian pernah tahu truk tronton? Atau truk yang gede gitu ya, yang besar gitu ya. Truk yang besar. Itu karena para ahli itu udah paham tentang hukum 2 Newton, makanya dia itu para ahli itu membuat mesin yang digunakan untuk menggerakkan apa? Truk tadi. Nah, itu menggunakan mesin apa? Mesin diesel, ya kan? Karena butuh tenaga yang besar, ya kan? Tronton itu menurut kalian berat atau enggak itu? Berat ya, sangat berat. Makanya butuh mesin yang khusus, yaitu diesel. Kemudian kalian juga tahu bahwa sekarang sudah mulai berinovasi. Itu masalah apa? Masalah pesawat terbang. Terlalu berinovasi untuk membuat ini ya, rancangannya seringan mungkin, karena agar dia nanti ketika lepas landas itu dengan mudah. Kemudian yang berikutnya bangunan ya, bangunan mungkin kalian sudah tahu ada bata ringan ya. Nah, itu juga untuk mengantisipasi atau orang tersebut karena paham konsep hukum 2 Newton. Kemudian, nah dari situ nanti kita hari ini kita akan membuktikan konsep hukum 2 Newton. Apa saja sih yang mempengaruhi percepatan itu? Nah, gitu. Apakah massa ataukah gaya? Nah, nanti kita pelajari di hari ini. Kemudian penilaian kita hari ini yaitu nanti ada penilaian sikap. Sikap itu nanti sikap spiritual. Tadi kita udah mulai dengan berdoa, itu termasuk sikap spiritual. Kemudian sosial, nanti ada rasa ingin tahu kalian. Kemudian nanti ada apa? Bagaimana ketelitian kalian dan lain-lain. Kemudian ada pengetahuan. Yang ketiga ya, pengetahuan itu nanti kalian mengerjakan kuisis ya, kuisis. Kemudian yang keempat nanti kalian keterampilan ya, penilaian keterampilan, yaitu nanti di sini unjuk kerja. Nanti kalian bagaimana berdiskusi dengan temannya,
kemudian bagaimana kalian mengoperasikan ini ya, PET ini ya. Jadi nanti kita pembuktiannya nanti kita pakai PET simulasi. Oke? Jadi virtual lab ya. Nah, sudah siap untuk materi hukum 2 Newton? Siap ya? Oke. Nah, silahkan siapa yang bersedia untuk maju ke depan? Yo, silahkan Mas Dika. Silahkan Mas Dika, ini ada 2 meja ya. Ini ada meja ini toh? Dan meja ini. Nah, coba kamu dorong ya. Kamu dorong coba antara meja ini dan meja ini, silahkan didorong. Enggak, udah. Sekarang dorong meja ini. Ya. Lebih mudah yang mana? Geserin. Kenapa? Karena lebih ringan. Betul sekali. Karena lebih ringan masanya ya. Jadi makanya kamu dorongnya lebih mudah. Berarti gayanya kecil atau besar? Gaya kecil. Ya. Terima kasih. Silahkan kembali Mas. Nah, ini yang kedua. Ini saya punya gambar yang sangat unik ya. Mungkin kalian belum pernah lihat, ya kan? Ini ada kejadian seperti ini ya. Nah, ini ada gambar apa ini? Ya, orang mendorong benda dengan massa sama atau berbeda itu? Berbeda. Nah, di sini. Kira-kira ekspresinya itu gimana? Lebih, menurut kalian antara A dan B itu lebih berat yang mana? Lebih besar mana gayanya? A. Ya, aktivitas mana yang memerlukan gaya lebih besar? Yang A. Oke. Kenapa? Karena masanya lebih besar. Kemudian di situ menurut kalian nanti gerak benda lebih cepat mana antara aktivitas A dan B? B. Yang B. Karena masanya lebih kecil ya, masanya lebih kecil. Berarti ketika masanya lebih kecil nanti gerak benda semakin cepat. Kemudian yang kedua, ketika ini saya punya video tentang permainan sepak bola. Ini pemain timnas ini mencetak gol dari jarak jauh. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Apa yang menyebabkan pemain tersebut bisa mencetak gol? Apa? Nah, tadi tendangannya jarak jauh kan? Dia bisa mencetak gol. Coba kalau dia itu, pemain itu dari jarak jauh tadi, tembakannya itu pelan. Kira-kira gol nggak? Enggak. Berarti tadi ketika kalian melihat itu, berarti untuk biar bola itu biar bola itu kencang, itu kalian gimana kan? Nendangnya gimana? Keras. Tendangnya keras ya. Tendangnya keras dan berarti gayanya besar. Ya, berarti semakin besar gayanya, berarti semakin cepat bola itu ya. Oke, bagus. Nah, bagaimana konsep hukum 2 Newton? Nah, kita nanti akan pelajari ini hari ini. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0, maka benda itu punya apa? Percepatan. Ya, betul. Ya. Nah, apa saja yang mempengaruhi percepatan? Nah, nanti kalian akan buktikan di sini ya. Nah, silakan kalian duduk berkelompok sesuai kelompok kemarin yang sudah kita buat. Jadi sama aja dengan kemarin. Silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan. Digeser aja, senyamannya ya, senyaman. Yang belum
Oke ya, di situ kalian sudah dapat LKPD sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan kalian bisa nanti menuliskan di situ apa permasalahannya apa. Kalian buat 2 pertanyaan di situ, ya kan? Kalian bisa buka halaman 3 ya. Kemudian nanti kalian membuat sebuah hipotesis. Hipotesis itu adalah perkiraan ya, sesuai yang kalian ketahui hipotesisnya, gitu ya. Ini kalian tuliskan. Jadi tadi kalian bisa melihat semakin besar massa, tadi gimana percepatannya? Nah itu kalian buat hipotesis tulis. Kalian menduga-duga dengan kejadian yang terjadi sementara ya. Kemudian nanti silahkan kalian praktik di situ sesuai dengan yang diperintahkan di aktivitas 1 ya. Aktivitas 1, kemudian di aktivitas yang kedua. Nah, silahkan kalian cermati, kalian baca, boleh kalian membuka dari referensi manapun, misalnya dari buku paket ataupun buku lainnya. Nah, silahkan buku paketnya bisa dibuka ya, atau bahan ajar yang sudah pernah Pak Alif berikan, silahkan. Buku paketnya dibuka aja, nggak apa-apa ya. Dibuka halaman berapa? Oke, silahkan mulai praktik ya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Ya, jadi dibuat rileks aja. Silakan kalau ada yang belum jelas. Yang percepatan ya. Yang percepatan. Bukan itu. Nah, nanti digeser-geser gitu ya. Ini yang nggak apa-apa. Ini nanti dinolkan ya, karena kita dianggap licin tempatnya.
ada kesulitan? Belum. Belum. Nama depannya aja. Nama nomor absennya ya. Silakan kalau ada yang belum jelas. Nanti digeser-geser ya. Udah selesai isinya. Dorong apa ya? Kulkas. Mangit nambah sakit terus loh. Percepatannya secondnya 0,50 meter per second.
berapa? 120. 100. Oke. Gesekan langsung ini aja ya kan? Nggak apa-apa. Salam coy.
beri waktu 2 menit ya. 2 menit. Silahkan. 2 menit. Nanti setelah selesai diskusi nanti kembali ke kayak tadi awal ya. Nanti yang belakang ke depan. Ya. Menghadap ke depan semuanya. Oh ini udah kelompok Mas Azam? Udah. Kelompok Mbak Amel? Udah. Kelompok Mbak Seiza? Seiza? Udah. Kelompoknya Mbak Alme? Udah. Mas Satria? Udah. Kelompok ini? Kelompoknya Mbak Faiza? Sudah 2 menit seperti yang saya sampaikan tadi. Silahkan untuk berikutnya yaitu nanti kalian perwakilan nanti mempresentasikan, nanti yang bersedia silahkan untuk maju ke depan ya. Nanti sebelum presentasi silahkan semuanya biar nanti fokus ya, fokus dengan kesimpulannya. Silahkan kembali ke tempat seperti tadi, menghadap sini semuanya. Silahkan ya. Ya, semuanya kembali seperti awal tadi ya. Belum. Baik, sudah selesai semuanya ya ini ya. Ya sudah selesai semuanya, silahkan kelompok mana yang bersedia untuk mempresentasikan hasilnya. Silahkan tunjuk jari. Ya silahkan. Yo Mas. Tadi berempat kan? Ya silahkan berempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Almira Azana Reswari absen 2, Saya Filza Asmadana absen 9. Saya Hadi Igrana Putra Dani absen 13. Saya Raka Jenata absen 2. Di sini kami akan mempresentasikan LKBD Hukum 2 Newton yang berbasis problem based learning. Yang pertama, berdasarkan uraian di pengamatan, apakah kalian menemukan permasalahan? Tuliskan permasalahan yang kalian temukan dalam bentuk pertanyaan. Minimal 2 pertanyaan. 1. Bagaimana hubungan gaya dengan percepatan benda? 2. Bagaimana hubungan massa dengan percepatan benda? Selanjutnya, buatlah hipotesis berdasarkan permasalahan yang telah kalian buat. 1. Semakin besar gaya dorong yang diberikan, maka percepatan juga lebih besar. 2. Semakin besar massa benda, maka semakin berkurang kecepatan. Untuk membuktikan pernyataan-pernyataan berikut, kami melakukan aktivitas untuk membuktikan pernyataan berikut. Nah, inilah data hasil pengamatan kami.
yaitu yang aktivitas 1. 1. Gaya yang diberikan 50 Newton, masa bendanya 100 kg, percepatannya 0,5 ms persegi kuadrat. 2. 100 Newton. Gaya yang diberikan 100 Newton, masa bendanya 100 kg, percepatannya 1 ms kuadrat. Yang ketiga, gaya yang diberikan 150 Newton, masa bendanya 100 kg, percepatannya 1,50 ms kuadrat. 4. Gaya yang diberikan 200 Newton, masa bendanya 100 kg, percepatannya 2,0 ms kuadrat. Yang kelima, gaya yang diberikan 250 Newton, masa bendanya 100 kg, percepatannya 2,50 ms kuadrat. Berdasarkan pada tabel aktivitas 1, dengan masa benda tetap, bagaimana besar nilai percepatan gerak benda jika gaya yang diberikan pada benda semakin besar? Semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatan yang dihasilkan akan semakin bertambah. 2. Apakah perbedaan besarnya gaya yang diberikan pada benda berpengaruh terhadap nilai percepatan gerak benda? Ya, karena besar percepatan benda dipengaruhi oleh besar atau kecilnya gaya yang diberikan. Berdasarkan pada tabel aktivitas 1, buatlah grafik hubungan antara besar gaya yang diberikan pada benda dengan percepatan gerak benda. Grafiknya adalah grafik naik seperti ini. 4. Berdasarkan grafik yang dihasilkan pada benda yang memiliki massa sama, bagaimana nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar nilainya? Percepatan benda semakin bertambah bila gaya yang dikenakannya semakin besar nilainya. Selanjutnya aktivitas 2. Data hasil pengamatan 1. Tabel aktivitas 2. Masa benda 150 kg, gaya yang diberikan 100 Newton, percepatan 2,00 ms kuadrat. 2. Masa benda 100 kg, gaya yang diberikan 100 Newton, percepatan 1,00 ms kuadrat. 3. 150 kg, gaya yang diberikan 100 Newton, percepatan 0,67 ms kuadrat. 4. Masa benda 200 kg, gaya yang diberikan 100 Newton, percepatan 0,50 ms kuadrat. 5. 250 kg, gaya yang diberikan 100 Newton, percepatan 0,40 ms kuadrat. Ya, analisis data aktivitas 2. Berdasarkan pada tabel aktivitas 2, buatlah grafik hubungan antara massa benda M dengan percepatan gerak benda A. Gaya yang diberikan pada benda F sama dengan 100 N. Maka grafik pada aktivitas 2 turun seperti ini. 2. Berdasarkan grafik yang dihasilkan pada benda yang diberikan gaya yang sama besarnya, bagaimana nilai percepatan gerak benda jika massa benda makin besar nilainya? Yaitu semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatannya. 3. Bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda A dengan massa benda M? Yaitu semakin besar massa benda, semakin kecil percepatannya. 4. Jika percepatan gerak benda dinyatakan sebagai A, gaya yang diberikan pada benda sebagai F dan massa sebagai M. Buatlah hubungan antara ketiga besaran tersebut dalam bentuk persamaan matematika, yaitu A sama dengan F bagi M. Keterangan: A sama dengan percepatan, F adalah gaya, M adalah massa. 5. Pada sebuah benda yang memiliki massa 200 kg, berapakah percepatan geraknya jika benda tersebut didorong oleh gaya 300 Newton? Yaitu 1,50 ms kuadrat. Kesimpulan: berdasarkan keseluruhan kegiatan yang telah kami lakukan, buatlah kesimpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Jadi kesimpulannya, semakin besar gaya dorong yang diberikan, maka semakin besar percepatan
gerak benda dan semakin besar massa benda, maka semakin berkurang percepatan massa benda. Percepatan gerak benda. Sekian, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mbak Almeira dan kelompoknya. Ada Mbak Filza, Mbak Mas Habil dan Mas Raha ya. Kemudian dari presentasi tadi mungkin saya butuh satu lagi yang presentasi ya. Silahkan kelompoknya Mas Satria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang LKPD Hukum 2 Newton berbasis Problem Based Learning. Dengan anggota pertama-tama ada Saya Mira Nurul Husnina, absen 10. Saya Indra Ramaditya Ama, absen 17. Saya Fafitri Naila Oktaviani, absen 27. dan saya Satria Bagus Pamungkas, absen 30. Pertama-tama berdasarkan uraian di pengamatan, apakah kalian menemukan permasalahan? Tuliskan permasalahan yang kalian temukan dalam bentuk pertanyaan, minimal 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang menyebabkan mobil mainan bergerak lebih cepat? Yang kedua, apa yang terjadi jika mobil mainan diberi beban paling besar? Kemudian mengasosiasi. Selanjutnya, buatlah hipotesis berdasarkan permasalahan yang telah kalian buat. Pertama, karena mobil tersebut ditarik lebih cepat. 2, mobil akan bergerak lebih lambat. Mencoba untuk menguji hipotesis yang telah kalian rumuskan, maka perlu mengujinya dengan melakukan percobaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan: HP atau laptop, aplikasi Pen Interactive Simulator dengan langkah cerdas belajar dibutuh. Langsung ke hasil pengamatan. Pertama-tama aktivitas 1, gaya yang diberikan 50 Newton, massa benda 100 kg, dengan percepatan 0,50 meter per second kuadrat. 2, gaya 100 Newton, massa benda 100 Newton, percepatannya 1 meter per second kuadrat. 3, 150 Newton, massa benda 100 kg, percepatannya 1,50 meter per second kuadrat. Keempat, gaya yang diberikan 200 Newton, massa benda 100 kg dengan kecepatan 2 meter per second kuadrat. 5, 250 Newton, massa benda 100 kg, percepatan 2,50 meter per second kuadrat. Analisis data aktivitas 1. Berdasarkan pada tabel aktivitas 1 dengan massa benda tetap, bagaimana besar nilai percepatan gerak benda jika gaya yang diberikan pada benda semakin besar. Jika gaya yang diberikan pada benda semakin besar, maka nilai percepatan gerak benda semakin besar pula. Nomor 2, apakah perbedaan besarnya gaya yang diberikan pada benda berpengaruh terhadap nilai percepatan gerak benda? Ya, semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka semakin besar pula nilai percepatan gerak benda. Nomor 3, berdasarkan pada tabel aktivitas 1, buatlah grafik hubungan antara besar gaya yang diberikan pada benda dengan percepatan gerak benda. Massa benda M sama dengan 100 kg. Berdasarkan grafik yang dihasilkan pada benda yang memiliki massa sama, bagaimana nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar nilainya. Berdasarkan hasil percobaan, ada pengaruh gaya dan massa terhadap percepatan benda. Semakin besar gaya dorong yang diberikan, maka semakin besar percepatan gerak benda, dan semakin besar massa benda, maka semakin berkurang percepatan gerak benda.
tabel aktivitas 2. Yang 1, massa benda 50 kg, gaya yang diberikan 100 Newton, kecepatannya 2,00 meter per second kuadrat. Nomor 2, massa benda 100 kg, gaya yang diberikan 100 Newton, kecepatan benda 1,00 meter per second kuadrat. Nomor 3, massa benda 150 kg, gaya yang diberikan 100 Newton, kecepatannya 0,67 meter per second kuadrat. Yang nomor 4, massa benda 200 kg, gaya yang diberikan 100 Newton, kecepatannya 0,50 meter per second kuadrat. Nomor 5, massa bendanya 250 kg, gaya yang diberikan 100 Newton, kecepatannya 0,40 meter per second kuadrat. Berdasarkan pada tabel aktivitas 2, bahwa grafik hubungan antara massa benda dengan percepatan gerak benda. Gaya yang diberikan pada benda sama dengan 100 Newton. Gambarnya seperti ini. Nomor 2, berdasarkan grafik yang dihasilkan pada benda yang diberikan gaya yang sama besarnya, bagaimana nilai percepatan gerak benda jika massa benda semakin besar nilainya? Jika massa benda semakin besar nilainya, maka nilai percepatan gerak benda semakin lambat. Nomor 3, bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda dengan massa benda? Hubungan antara percepatan gerak benda dengan massa benda adalah berbalik. Nomor 4, jika percepatan gerak benda dinyatakan sebagai A, gaya yang diberikan pada benda sebagai F, dan massa sebagai M, buatlah hubungan antara ketiga besaran tersebut dalam bentuk persamaan matematika. A sama dengan sigma F per M. Nomor 5, pada sebuah benda yang memiliki massa 200 kg, berapakah percepatan geraknya jika benda tersebut didorong oleh gaya 300 Newton? 1,50 meter per second kuadrat. Kesimpulan, berdasarkan seluruh kegiatan yang telah kamu lakukan, buatlah kesimpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Berdasarkan hasil percobaan pada pengaruh gaya dan massa terhadap percepatan benda, semakin kecil gaya dorong yang diberikan, maka semakin kecil percepatan gerak benda, dan semakin kecil massa benda, maka semakin bertambah percepatan gerak benda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompoknya Mas Satria dan kawan-kawan ya. Oke. Baik, tadi sudah beberapa kelompok mempresentasikan ya. Nah, tadi ada kelompoknya Mbak Almeira ya kan. Kemudian ada kelompoknya Mas Satria. Nah, silahkan mungkin ada yang mau menyampaikan untuk selanjutnya. Ya, silahkan Mbak Faiza. Jadi, setelah mengulas sampai ke kelompok Almeira dan kelompok Satria tadi, semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatan gerak benda. Terus semakin besar gaya dorong yang diberikan, maka semakin besar juga percepatan gerak benda. Nah, artinya massa dan percepatan itu berbanding negatif, sedangkan gaya dan percepatan benda berbanding lurus. Oh iya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Faiza. Kelompok 5. Berarti masih ada 5 kelompok ya. Kelompoknya Mbak Nur. Apakah sama? Intinya sama. Ya, silahkan bisa dibacakan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan, massa dan gaya dapat merubah percepatan benda. Semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatan gerak benda, dan semakin besar gaya dorong yang diberikan, maka semakin besar percepatan gerak benda. Ya, tepat ya, bagus. Kelompoknya Mbak Nur. Kemudian yang belum kelompoknya siapa coba? Ya, silahkan Mbak Syira. Kesimpulannya adalah bahwa gaya dan massa mempunyai hubungan dengan percepatan gerak benda. Semakin besar massa, maka percepatannya menjadi semakin kecil, dan semakin besar gayanya, maka percepatannya menjadi semakin besar.
perkiraannya telah dibuat, yaitu percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda dan sebanding dengan besar gayanya. Oke ya, bagus, tepuk tangan. Ini sama ya, kurang lebih sama. Kemudian apakah sama Mbak Amel kelompoknya? Ya, silahkan bisa dibacakan. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatan gerak benda, dan semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar percepatan gerak benda. Artinya, massa benda berbanding terbalik dengan percepatan gerak benda, sedangkan gaya yang diberikan pada benda sebanding dengan percepatan gerak benda. Bagus. Sekonsep ya. Kemudian yang belum kelompok berapa? Ya, silahkan Mas Mbah, kelompoknya Mas Azam. Berdasarkan hasil percobaan, ada pengaruh gaya dan massa terhadap percepatan benda. Gaya sebanding dengan percepatan benda dan massa benda berbanding terbalik dengan percepatan gerak benda. Baik, bagus ya. Luar biasa. Semuanya berarti dapat menemukan ini ya, setiap kelompok semuanya dapat menemukan konsepnya ya. Mungkin Mbak ini Salwa, kelompoknya Mbak Salwa. Mbak Asna. Berdasarkan hasil percobaan massa dan gaya mempengaruhi kecepatan benda. Semakin besar massa benda, maka semakin berkurang kecepatan gerak benda. Dan semakin besar gaya dorong, maka semakin besar kecepatan gerak benda. Ya, bagus ya. Setelah kita lihat bahwa hampir hampir semuanya atau semuanya sesuai dengan konsep, sudah sesuai dengan konsep hukum 2 Newton, yaitu tadi apa? Yaitu semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatannya semakin besar. Dan juga kemudian atau semakin besar gayanya atau percepatan benda sebanding dengan resultan gayanya ya gitu. Kemudian yang kedua, semakin besar massa benda maka percepatannya semakin besar. Artinya percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda, atau kita bisa rumuskan dengan ini ya, dirumuskan dengan A sama dengan sigma F dibagi M ya, dengan A itu percepatan, M itu massa, dan sigma F resultan gayanya. Oke. Kemudian contoh penerapannya hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita mendorong mobil mainan, jika kita mendorong mobil mainan tersebut dengan semakin kuat, maka akan semakin cepat pula mobil mainan itu bergerak. Nah, itu sesuai dengan hukum 2 Newton, yaitu semakin besar gayanya maka percepatannya juga semakin besar. Kemudian jika kita memberi beban di atas mobil mainan tersebut lalu kita dorong dengan kekuatan yang sama, dengan gaya yang sama, maka tentunya gerak mereka akan lebih pelan ya, intinya itu nggak secepat tadi. Nah, itu sesuai juga dengan hukum 2 Newton, yaitu semakin besar massanya maka percepatannya semakin kecil. Nah, itu sesuai dengan konsep hukum 2 Newton. Di percepatan itu sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Nah, itu ya. Mungkin itu anak-anak untuk praktik hari ini ya, pembelajaran hukum 2 Newton hari ini. Nah, oke. Praktik udah ya, unjuk kerja udah. Kemudian sekarang silahkan kalian siapkan HP kalian. Nah, buka HP-nya, buka Quizzes ya. Quizzes ya. Silahkan. Namanya, nama depan dan juga nomor absennya. Silahkan. Ini 26, yang sudah masuk 26, yuk masih 5 lagi. Mbak Zahra.
Oke, nggak apa-apa. Oke, kita mulai saat ini ya. Start ya. Oke, silahkan dikerjakan, saya beri waktu 10 menit ya. Salwa termirahkan, oke. Memuncaki klasemen, kan ya, Mbak Safitri. Ini yang atas bagus ya. Apa ya? Ini ada yang salah ya. Nggak apa. Yang belum saya tunggu ya. Yang atas bagus ya, hampir semuanya. Udah semua? Belum. Masih 1, 2, 3, 4 orang ya, 4 anak lagi. Oke, kurang Mbak Mas Satria. Mas Satria yuk. Udah. Udah selesai. Udah selesai semua ya. Oke. Selamat untuk Mas Faras ya, ini diikuti oleh Mbak Safitri dan diikuti oleh Mbak Faiza ya. Nanti hadiahnya
saya berikan setelah ini ya, nanti hadiahnya ya. Oke, luar biasa. Nanti untuk hasilnya nanti saya sampaikan. Oke, nah itu tadi ya quizzes untuk menguji pemahaman kalian tadi. Nanti kita lihat hasilnya tadi yang sudah kalian kerjakan. Tapi luar biasa ini kalian bisa menyelesaikan dengan baik ya. Kemudian saya pengen sebelum saya akhiri, saya pengen tanya ya untuk pembelajaran hari ini menurut kalian apakah menyenangkan atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah pembelajaran seperti ini bisa terapkan di berikutnya. Silahkan yang mau menyampaikan siapa? Oh ya, silahkan Mbak Nedi. Ya, ya. Terima kasih Mbak Neva ya. Ya, terima kasih. Oke. Nah, untuk berikutnya, oke ya tadi udah ada masukan dari apa? Tadi ada refleksi dari yang disampaikan oleh Mbak Neva untuk pembelajaran hari ini menyenangkan, iya enggak? Ya. Oke, berikutnya sebelum saya akhiri jangan lupa ya untuk pertemuan berikutnya. Untuk materi ini silahkan kalian pelajari lagi nanti di rumah kalian masing-masing biar semakin paham, mungkin banyak latihan juga. Kemudian yang kedua, untuk pertemuan berikutnya besok kita akan belajar materi hukum 3 Newton ya. Nah, nanti termasuk penerapannya dan lain-lain. Kemudian itu saja yang dapat Pak Ali sampaikan hari ini. Terima kasih pada anak-anak semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan dengan penuh semangat ya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Silahkan Mbak Amelia dipimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan berdoa. Berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Terima kasih kepada Mbak Amelia. Cukup sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silahkan untuk mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Oke, selamat siang.